Itu yang terdaftar desa wisata itu sekitar 128. Abang kan sama Wak Mamat nanti nih, Ya. kata dia. Itu film gimana sih, katanya. Pemasaran pariwisata terbaik nasional. Pemasaran pariwisata. Itu Riau. Di Kampar muncul. Ini mungkin karena kebetulan ketua ADKI-nya Bupati Kampar. Pak Kadis pariwisata ini ternyata juga bisa nyanyi, ngelantunin lagu-lagu Melayu gitu. Mampus, Pak. Kalau bulan Ramadan nih, karena aku sudah terbiasa azan ngaji bulan Ramadan, jadi kalau nyanyinya agak berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anjat Hendra Efram di acara Podcast AMPR, podcastnya anak muda Riau. Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi yang menjalani. Oke. Jadi hari ini tuh kita nggak sendiri, kita kedatangan tamu, salah satu kepala dinas di Provinsi Riau. Bapak boleh perkenalan dulu, Bapak? Boleh. Kita Roni, kebetulan dipercaya menjadi kepala dinas pariwisata Provinsi Riau. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak. Ada sapaan akrabnya nggak, Pak? Wak Mamat. Wak Mamat, asik. Berarti nama panjangnya siapa sih, Pak? Sampai bisa Roni Rahmat. Roni Rahmat dengan panggilan Wak Mamat. Oke, Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak, Bapak ini menjadi salah satu kepala dinas, otomatis PNS dong. Ya. Bapak lewat jalur umum kah atau Bapak memang sekolah di sekolah negara gitu, Pak? Ya memang jalur umum, kebetulan tamat di STPDN kan pemerintahan, jadi secara umum aja gitu. Secara umum. Ya. Kalau boleh tahu, Bapak di STPDN angkatan berapa? Angkatan 8. Angkatan 8. Saras 008. 008, berarti waktu itu saya masih SD sekiranya, Pak. Oh, kalau iya. Bapak 008. Tahun 96. 96. Ya. Belum lahir saya, Pak. Kalau 96. Bapak kalau boleh tahu lahir di mana, asal mana nih, Pak? Oke. Aku kebetulan lahir di Pekanbaru, ya. Besar di Pekanbaru juga. Cuma kalau tugas pernah setahun di Natuna, 3 tahun di Rokan Hulu, lalu 2 tahun di Pekanbaru, pindah lagi 9 tahun di Siak, lalu pindah lagi sekarang ke Pekanbaru. Pindah lagi ke Pekanbaru. Iya. Setelah melanglang buana akhirnya balik lagi Pekanbaru, Pak, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang akrab deh, Pak, kalau saya manggil Bapak. Ya. Saya panggil Wak Mamat aja ya, Panggil Pak, nama ya. pun enggak apa-apa. Jadi gini, Wak Mamat. Jadi sekarang udah 2023. Oke. Apa aja sih program kerja dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau saat ini, Pak? Ya, jadi pariwisata ini kan kompleks lah, semua hal terkait ya. Jadi ada beberapa sektor. Kalau kami membilangnya empat program lah. Yang pertama tuh destinasi tadi. Destinasi. Ya, jadi bagaimana kita pembenahan di destinasi wisata, eksplor destinasi baru, dan juga bagaimana memanfaatkan destinasi yang ada di daerah-daerah Riau. Lalu yang kedua itu bagaimana kita bisa pemberdayaan masyarakatnya. Jadi sumber daya masyarakatnya, jadi mindset masyarakat itu bagaimana bisa menjual pariwisata. Jadi jangan hanya tertumpu kepada hanya menunggu parkir, nunggu hal-hal lain, tapi bagaimana itu bisa secara keseluruhan mereka berpikir itu bisa menjadi suatu kenaikan ekonomi bagi mereka. Lalu yang ketiga bagaimana melakukan pemasaran, memasarkan. Sekarang kan ada media sosial juga, sekarang seperti hari ini ada podcast ini kan, ini salah satu inovasi anak muda sekarang itu bisa dimanfaatkan, dan berbagai hal lainnya. Dan terakhir itu bagaimana kita mengembangkan kreativitas. Jadi bagaimana hal itu bisa menambah nilai ekonomi, tentu dari kreativitas masyarakat tadi. Jadi baik mengelola desa wisata, mengelola desa-desa lain, sehingga ada hal-hal baru di desa tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Baik, Bapak, tadi Bapak menyinggung tentang desa wisata nih, Iya. Pak. Nah, kalau boleh tahu, sudah ada berapa sih desa yang terdaftar di Provinsi Riau yang menjalankan pariwisatanya, Pak? Desa wisata di Riau dari 1.200 sekian desa di Riau itu yang terdaftar desa wisata itu sekitar 128.
128 desa wisata. Baik. Ya. Untuk itu kan yang terdaftar ya Pak ya. Ya. Kalau yang udah jalan nih desa wisatanya, Ya. terus contoh-contoh desanya Pak, bisa disebutkan daerahnya gitu. Oke, jadi masing-masing kabupaten sudah punya andalan lah desa wisata ya. Dan kita juga sudah mengikuti berbagai seleksi, baik dari kementerian, baik dari provinsi juga mengadakan. Jadi kita sudah banyak unggulan-unggulan yang kita punya. Di tahun 2021 kita punya satu desa wisata unggulan yang itu juga berprestasi di pusat, itu desa Koto Masjid ya, Kampar ya. Bapak Jadi ya. dia mendapat peringkat 2 desa wisata terbaik nasional bidang souvenir. Bidang souvenir. Ya. Berarti kalau bidang souvenir mereka menciptakan dari yang Bapak sampaikan program kerja tadi Pak Iya, ya. Jadi kita udah bukan parkir aja. Bukan, gitu. banyak. Jadi dia sudah bisa mengelola hasil dari desa tersebut, terutama ikan paten. Ikan patin. Ya, jadi satu rumah itu wajib minimal punya 2 kolam ikan. 2 kolam ikan. Jadi ikan tadi dikelola menjadi berbagai produk dan itu yang bisa dijual. Dan itu sekarang satu hari mereka panen sampai 12 ton 12 per hari. ton per hari. Ya, itu sudah bisa dipasarkan di mana saja, dibuat berbagai hal lah, nugget apa semua. Jadi sudah kreatif lah mereka. Jadi gini ya Pak ya. Kalau kita pemuda apalagi namanya Pak, kalau udah diberikan kesempatan seperti itu kan asik ya Pak ya. Daripada kita harus kerja sama orang, mending kita usaha sendiri gitu. Kayak program kerjanya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Pak. Oke. Nah, saya mau nanya nih Pak tentang Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Ini maksudnya apa nih Pak? Jadi sekarang ada namanya ADKI ya, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Kebetulan ketua dari pusatnya Bang Fikri nih, dan ketua Provinsi Riau-nya Pak PJ Bupati Kampar. Pak Kamsol. Ya, Pak Kamsol. Jadi Asosiasi Desa Kreatif ini bagaimana mereka tujuan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja sama meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi fokus kepada pengembangan kreativitas di desa tersebut. Nah, jadi itu sekarang program mereka mengembangkan, dan ini baru berjalan sekitar setahun setengah baru berjalan, dan sudah banyak perkembangan yang positif dari desa kreatif ini. Contohnya apa tuh Pak? Contohnya sekarang yang banyak di Kampar muncul, ini mungkin karena kebetulan ketua ADKI-nya Bupati Kampar ya. Jadi di Kampar muncul, itu mereka mengembangkan potensi lokal mereka menjadi satu produk yang bisa menambah nilai lebih. Contoh di Desa Gemah atau Tanjung Belit itu Kampar Kiri. Kampar Kiri, ya itu banyak anyaman-anyaman sebetulnya tumbuhan liar diambil jadi anyaman. Sekarang mereka produk tas dari anyaman tuh sudah sampai ke Jakarta, di Sarinah juga sudah dijual sampai ke situ. Yang dulunya hanya sebatas untuk keperluan kampung saja. Itu salah satu contoh. Lalu pengembangan kreativitas lain seperti lukisan, lalu juga hal-hal lain di Kuantan Singi. Nah, itu juga sudah mulai dikembangkan. Dan ada satu lagi di Dumai, bagaimana kreativitas anak-anak muda melukis tetapi memakai benang. Nah, itu lukisan benang. Lukisan benang itu sudah muncul juga. Udah mulai viral juga Pak di TikTok kan. Udah ya. Udah. Pak, ini kan kita berbicara tentang pariwisata tapi barang ya Pak. Betul. Ya, berupa barang. Nah, kalau untuk dinastinya sendiri Bapak, gimana sih pengelolaan Dinas Pariwisata hingga saat ini? Ya, jadi kita mengelola semua itu, kita melempar program, kita mensupport kabupaten kota, lalu juga kita sudah meneliti ada berbagai 7 subsektor andalan di Provinsi Riau. Sehingga itu menjadi fokus pengembangan dinas kita. Jadi 7 subsektor itu yaitu kuliner, lalu film, lalu fashion, lalu apa lagi ya? Banyak lupa. Termasuk tempat wisata. Termasuk tempat wisata. Jadi itulah pengembangan kita selanjutnya, berbagai program masuk.
Tapi Pak nih kan kayak dinas pariwisata contohnya Kampar Pak ya. Ya. Kayak di Tanjung Belit itu kan banyak tuh ada air terjun juga, Benar, ya. terus ada sungai juga. Ya. Di situ juga ada yang namanya diberlakukan tiket gitu Ya. Pak. Itu masuk nggak sih ke anggarannya pemerintah provinsi? Enggak. Enggak. Karena kalau provinsi ini sifatnya hanya support dan pembinaan, dan yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Baik. Jadi pendapatan pariwisata itu yang dapat adalah kabupaten kota. Kabupaten kota. Bukan provinsi. Berarti kita provinsi hanya menyupport dan Hanya memberikan mensupport, pembinaan. memberikan pembinaan. Baik, Karena Bapak. tidak punya wilayah kita. Tadi Bapak bahas masalah film. Ya. Nah, tadi juga coba bincang-bincang sama kawan-kawan di luar Pak, Ya. katanya, Bang coba tanyain Bang, Abang kan sama Wak Mamat nanti nih, Ya. kata dia. Itu film gimana sih katanya? Gitu. Film memang pengembangannya luar biasa ya, 3 tahun ini kami lihat. Jadi banyak yang kita lihat produksi anak-anak Riau ini itu malah dikenal di luar Riau daripada di Riau sendiri. Nah, itu kami melihat beberapa tahun lalu kita buat wadah lah bagaimana kita adakan festival film pendek. Tetapi itu mindset masyarakat kita secara umum melihat kok film ini juara gitu. Padahal kalau di luar memang seperti itu. Jadi beda pemahaman masyarakat umum dengan para pecinta insan film. Tetapi pengembangan ini sangat signifikan bagi anak-anak muda. Kita punya komisi film Riau atau ketua Safik, tapi sekarang juga entah di mana dia, udah banyak hilang dia. Lalu juga Pekanbaru juga ada organisasi film, ada KFI sama apa lagi? Ada 2 tuh, itu si Said, itu juga karya-karya luar biasa. Lalu anak-anak karya film lainnya yang tidak dalam satu organisasi tapi mereka terus berkarya, itu rata-rata di daerah pesisir seperti Meranti, Bengkali, Siak, dan Rokan Hilir. Itu terus mereka produksi film-film yang ibaratnya genre dia tuh Melayu ke Malaysiaan. Nah, jadi beda dengan anak-anak Pekanbaru, Kampar, itu lebih ke nasional. Kalau karya filmnya. Jadi berbagai corak ini terus kita manfaatkan, kita kembangkan, dan itu kita putar terus setiap tahun pada Kenduri Riau. Nah, insya Allah di gedung teater. Dan kemarin di bioskop juga kita putar 10 film terbaik, dan antusias peserta juga luar biasa. Termasuk antusias protesnya juga luar biasa. karena kalau udah buat film pasti ada protes Pak. Pasti. Kita bikin podcast aja ada yang protes. Biasa netizen. Biasa, kan? Netizen Pak. Nah, gini Pak, Bapak kan anak Pekan nih. Ya, Bapak asli Pekanbaru, Ya. besar Pekanbaru. Ya. Meskipun udah berangkat ke kota-kota lain, Ya. tetap kembali Pekanbaru. Ya. Apa sih kira-kira yang bisa diangkat dari kota Pekanbaru sendiri Pak, Ya. untuk pariwisata atau kebudayaannya nih Pak? Iya, sebenarnya kita punya semua ya. Pekanbaru, baik Riau, itu semua sumber kehidupannya adalah dari sungai. Sungai. Ya. Jadi semua daerah Riau tetap sumber kehidupan masyarakatnya berawal dari sungai. Kita ada 4 sungai di Riau yang besar, Kampar, Indragiri, Siak, sama Rokan. Sungai Rokan. 4 sungai itulah nadinya Provinsi Riau. Dan di Pekanbaru itu dibelah oleh Sungai Siak. Jadi tidak semua ibu kota provinsi yang dibelah oleh sungai. Tidak semua Iya. kota provinsi yang punya dibelah, sungai, punya sungai di Itu tengah-tengahnya. sangat menguntungkan sebenarnya. Jadi perlu kolaborasi antara provinsi dan kota Pekanbaru, bagaimana lebih menseriuskan, memfokuskan pembangunan di daerah pinggiran sungai ini, yang mungkin selama ini hanya menjadi jalur transportasi, tetapi ke depan bagaimana kita bisa bekerjasama, berpikir bagaimana ini menjadi pusatnya rekreasi masyarakat di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Ya, gitu. Nah, kayak Pacu Sampan kita Ya. punya di Pekanbaru Pak Ya. ya. Nah, itu masih dikelola dengan pariwisata juga kan Bapak Masih, ya. ya. Nah, hingga saat ini Pak, ada sebenarnya menjanggal di hati Ya. saya tentang masih di Dinas Pariwisata tentang seni nih Pak. Oke. Jadi kita punya nggak sih Pak Ya. wadah buat para pekerja seni, baik itu seni musik, Ya. seni tari, seni lukis, dan para pekerja seni lainnya di kota di Riau ini Pak, khususnya Pekanbaru gitu.
Ya, kalau kita dari Provinsi Riau ya, kan kami secara garis besar itu tetap mensupport para seniman-seniman, para abang-abang kami atau adik-adik kami seniman, tetapi juga secara keseluruhan itu tidak mungkin kita bisa mensupport, tetapi dalam bentuk program. Kita punya Dewan Kesenian Riau, DKR, yang seharusnya juga bisa mengayomi para seniman tadi. Lalu juga kawan-kawan seniman lain juga punya organisasi-organisasi lain. Kami dari pemerintah bagaimana cara mensupport? Sekarang tidak zamannya lagi kita sistem memberi memberi bantuan itu tidak seperti itu lagi. Zamannya itu seluruh Indonesia tidak ada seperti itu lagi. Tetapi bagaimana kita dalam membuat satu kegiatan event di Provinsi Riau, kita membawa mereka mengangkat mereka. Kalau memang mereka sudah berhasil diangkat, ya pandailah mereka mengekspresikan dan menjual karya mereka. Contoh misalnya di hotel, kita sudah kerjasama dengan 5 hotel, silakan para seniman main di sana dengan gratis gitu kan. Ya Ngisi musik berarti ngisi musik, Ngisi musik. tapi kan hanya bertahan seminggu. Habis Habis itu bosan. ya, namanya apa? Tapi terus terang memang seniman ini, seni pertunjukan di Riau ini sangat menonjol. Mereka kalau soal prestasi nggak usah ditanya lagi, sampai ke luar mana saja mereka sudah ikut. Nah, jadi setiap event pasti kami ada membawa mereka. Memang tidak semua bisa dirangkul ya, tetapi ini kan seleksi alam. Siapa yang memang bisa memberikan karya terbaik itu akan kita bawa gitu. Kayak berkarya lah dulu kayak gitu. Iya, karya dulu. Dan tetapi bukan berarti mematahkan mereka. Kita sudah ini insya Allah tahun ini siap. Kita sudah menyiapkan tempat untuk semua bisa mengekspor karya mereka di Arifin Ahmad. Ya, itu Riau Creative Hub. Apa tadi Pak? Boleh diulang? Riau Creative Hub. Riau Creative Hub. Ya, Oke. jadi itu semua nanti seniman yang ingin menampilkan karya mereka, pokoknya kita sudah siapkan baik panggung, sound system, semua di outdoor. Ya kita atur bagaimana penampilan mereka. Itulah salah satu bentuk menyampaikan apa mereka lah karya. Mudah-mudahan dengan itu juga terjadi satu persaingan, sehingga persaingan yang baik lah, sehingga punya karya-karya yang baik juga. Jadi untuk kawan-kawan di rumah, secepatnya ya dalam waktu dekat Pak ya. Insya Allah bulan 7 nanti. Bulan 7 nanti kita udah ada yang nama Riau Creative Hub. Jadi udah nggak pusing juga mau kayak mau lukis sama kumpulannya bisa di situ nongkrong ya Pak ya. Anak musik bisa. Nah Bapak kan anak Pekanbaru Pak. Satu lagu Melayu yang Bapak ingat dan Bapak sering dengar hingga saat ini. Ngajak awak. Kan katanya Bapak anak Melayu nih. Lagu banyak. Banyak. Kalau suruh nyanyi tak bisa. Tak bisa. Banyak tuh lagu. Yang pertama yang Yang Riau Ritim buat ada. Itu Atan Hip Hop yang nyanyi kan. Itu lagu Zapi Melayu. Lalu Soleram tuh yang legend kali kan. Soleram. Soleram. Tapi boleh dong Pak, denger sedikit aja Bapak nyanyi lagu Zapin nih. Tiba dinyanyi ini aku agak kalau bulan Ramadan nih, karena aku sudah terbiasa azan ngaji bulan Ramadan. Jadi kalau nyanyi ini agak berat. Bisa banget berkilainya kawan-kawan. Buang badan Wak Mamat hari ini. Boleh dong dicobain sekali. Jadi kayak kawan-kawan di rumah, Pak Kadis Pariwisata ini ternyata juga bisa nyanyi, ngelantunin lagu-lagu Melayu gitu. Mampus Pak. Aduh. Berat. Oke, Bapak enggak apa-apa. Ntar kita nyanyi di luar aja. Pak, kita udah bicara tentang desa wisata, kita udah berbicara tentang seni, terus udah berbicara tentang program-program kerja juga. Penghargaan yang udah didapatkan oleh Kadis, bukan Kadis ya Pak ya, Dinas Pariwisata selama Bapak menjabat selaku Kadis Pariwisata Provinsi Riau. Oh ya, itu setiap tahun kan ada reward yang diberikan kementerian. Ya alhamdulillah Riau tak pernah
jauh lah tertinggal dengan provinsi lain ya. Dari 2021 sampai 2023 tuh 2022 sangat lumayan lah, sangat banyak. Baik itu untuk destinasi seperti Surga Tersembunyi kan, itu kita peringkat 2 nasional kemarin. Kayak goa-goa gitu Ya, Pak ya. ya, Goa betul. belum pernah dikunjungi, tahu-tahu Ya, kita ngunjungi, kita, dinaikin, ya. diviralin gitu Pak. Itu Batu Tilam kan, lalu juga pemasaran pariwisata terbaik nasional. Pemasaran pariwisata. Itu Riau, the homeland of Melayu. The homeland of Melayu, betul. Ya. Melayu. Lalu juga yang untuk desa-desa wisata, tahun kemarin kita malah peringkat 1, Desa Dayun. Desa Dayun. Iya. Siak Pak ya. Siak Dayun. itu bidang kelembagaan, kita peringkat 1, langsung menteri yang menyerahkan hadiah. Dan tahun ini itu kita sudah meloloskan 1 desa untuk masuk final 75 besar, tuh Desa Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis. Ya. Untuk penilaiannya sendiri gimana tuh Pak? Itu orang kementerian langsung, mereka mengirimkan data, kita mengirimkan Enggak, data. maksudnya penilaian kok bisa sih Bengkalis yang dikirim desanya gitu. Semua, jadi semua desa wisata ini Ikut. mendaftar namanya program Jan Desta. Terus semua masuk, baik itu ada permintaan video apa semua lengkap data, orang kementerian yang menyaring, seleksi dari 4.700 berkurang sampai 1.000, berkurang 800 sampai akhirnya 70 besar. 70 besar. Itulah Riau 1 diloloskan oleh Bukit Batu itu. Bukit Batu Bengkalis. Iya. Nah, itu salah satu prestasi. Tapi kalau yang anugerah wisata lain juga sangat banyak. Lumayan, kami juga tak mengingat, tapi lumayan setiap tahun itu ada 5 atau 4 lah gitu. Tapi kalau menurut kami penghargaan itu oke sebagai untuk motivasi ya, tetapi penilaian semua ini bagus tidaknya itu dari jumlah kunjungan wisatawan gitu. Jumlah kunjungan wisatawan. Ya, apakah meningkat atau menurun, itu menjadi titik tolak ukur keberhasilan kita dalam mengembangkan pariwisata. Jadi wak-wak, encik-encik, puan-puan yang ada di rumah, jika mau Provinsi Riau ini mendapatkan penghargaan yang lebih, maka kunjungilah wisata yang ada di Provinsi Riau. Betul. Gitu Ke Pak ya. Riau, ke Riau Ke Riau lah, datanglah ke Riau. Nah. Biar tahu pula apa yang punya Riau nih kan gitu Pak. Ke Riau aja. Tapi pasti banyak yang komen kan, macam mana kami nak jalan ada ya. Baru 5 menit jalan aspal berlubang-lubang. Itu ya nikmati saja. Nikmati aja. Tapi bagaimana kita fokus kepada keindahan daerah kita sendiri, disertai berbagai kekurangan yang ada. Nah, insya Allah itu bertahap dalam pembenahan destinasi tadi, baik akses jalan, baik transportasi, baik jaringan telekomunikasi, itu mulai perlahan dibenahi. Ya insya Allah lah bertahap ini akan bisa selesai dengan OPD terkait lainnya. Baik Bapak, dari sekian banyak penghargaan yang udah didapatkan selama Bapak menjabat di Dinas Pariwisata, apa sih penghargaan yang memang benar-benar gimana Pak ya, nggak bisa Bapak lupain, terus memang tertanam di diri, wih ini penghargaan ini memang gimana gitu, wah lah gitu Pak. Kalau kami itu waktu penghargaan di desa wisata itu. Di desa wisata Pak. Karena memang itu murni penilaian, langsung juga jurinya turun sebanyak 12 juri nasional dari kementerian. Dan itu memang kelihatan lah bentuk kolaborasi kita bersama, baik dari Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten, dan dari pemerintah desa itu sendiri. Jadi tanpa kolaborasi tak mungkin kita bisa dapat bersama meraih prestasi tadi gitu. Baik Bapak, sebelum kita tutup. Oh, udah tutup ya? Udah agak malam Pak. Besok kita sahur kan. Sorry. Sebelum kita tutup dan saya minta pesan-pesan dari Bapak untuk kawan-kawan, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Kayak ada di desa-desa yang contohnya Pak masih desa Kampar, kayak di yang namanya Teluk Jering atau Pulau Cinta. Itu Bapak udah sampai di sana, dan apa sih yang bisa kita banggakan dari daerah tersebut? Kalau kami lihat di situ yang paling menonjol adalah kekompakan pemuda. Kekompakan pemuda. Jadi bagaimana sebenarnya itu hal yang biasa,
Tetapi karena mereka kompak, itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Dalam artian program kerja Dinas Pariwisata jalan sekali dua, Jalan Pak. sekali dua. Kita pun tinggal duduk aja melihat udah jadi. Yang pertama pemanfaatan SDM, yang tadi SDM, yang kedua itu kayak pemanfaatan daerah sendiri, Ya, desa wisatanya. Oke, Bapak. Baik, Bapak, mungkin boleh pesan kesan untuk kawan-kawan yang ada di rumah, pengelola dari desa wisata atau para pekerja seni yang ada di Riau sendiri, Pak. Boleh? Kami sampaikan kepada kawan semua, kita harus tetap semangat, tetap optimis, dan harus yakin bahwa pariwisata secara keseluruhan dan ekonomi kreatif itu bisa membuat daya tahan kehidupan kita dan menambah perekonomian kita. Jadi jangan ragu dan jangan setengah-setengah, kita harus betul-betul yakin bahwa pariwisata sudah menjadi satu pencarian untuk kehidupan kita sendiri gitu. Iya. Baik, Bapak. Ya. Masih ada lagi, Bapak? Udah cukup. Cukup. Intinya udah keluar ya, Pak. Oke, baik, keluar. Bapak. Wah, Mamat, terima kasih banyak udah hadir di podcast AMPR. Oke. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Insyaallah. Kali aja kawan-kawan di rumah minta, "Bang, yang kedua dong." gitu. Part 2 Siap. kita panggil lagi Bapak, kita minta lagi Bapak ke sini, Mungkin Bapak. nanti kita bisa lebih fokus, misalnya ada event-event Baik. bisa sambil mempromokan eventnya. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Baiklah, saya Anjat Hendra Efram undur diri. Sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa didengar oleh seluruh orang yang ada di dunia. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya kalmu nonton podcast tiap hari.